Ini PPT-nya aku ambil dari BPOM, jadi apa namanya, ini ringkasan dari CPOB ya. Dari CPOB yang sebanyak itu, ini diringkas menjadi beberapa slide gitu. CPOB pasti sudah tahu apa itu, intinya kan cara pembuatan obat yang baik gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai industri farmasi itu memproduksi obat dengan baik, dan yang paling penting adalah dia itu bisa konsisten. Jadi terjamin mutu obatnya nggak cuma pas di awal bikin aja, mau 10 kali bikin ya tetap sama, tetap konsisten hasilnya seperti itu. Kita langsung aja ya ke isinya. Ini. Nah, si CPOB ini kan nanti ada aneks-aneksnya ya teman-teman. Nah, itu udah ikut WHO, ikut ISO, GMP gitu untuk versi internasionalnya gitu kan. Ini dasar hukumnya, kita lewat aja. Nah, ini isi CPOB 2018 itu apa aja sih? Ada 12 bab dan terdiri dari 13 aneks. Nah, kita akan bahas lebih ke bab yang ada di CPOB. Kalau mau bahas sampai aneks ya, sampai seminggu nggak bakal kelar gitu ya bahas CPOB gitu. Nah, bab yang pertama itu ngomongin tentang sistem mutu industri farmasi. Kebetulan aku juga bekerja sebagai pemegang sistem mutu di suatu perusahaan gitu. Cuma bedanya aku megangnya Alkes. Kalau ini kan obat. Nah, tapi kurang lebih itu hampir sama eh, prinsip sistem mutu yang ada. Cuma nanti kalau di Alkes itu mungkin ada beberapa yang nggak ada gitu dari si obat gitu. Nah, sistem mutu itu apa sih? Yang namanya sistem berarti kan dia yang mengatur semuanya gitu kan. Ada aturan untuk semuanya gitu. Nah, dia itu sistem mutu industri farmasi itu ngontrol semua kegiatan yang ada di industri di semua siklus. Jadi dari awal obat itu dirancang sampai obat itu sampai ke customer atau bahkan nanti sampai keluhan customer pun masuknya nanti ke sistem mutu gitu. Nah, terus ada manajemen puncak itu memastikan sistem mutu. Jadi ada yang namanya manajemen puncak atau mungkin plan manager ya. Dia itu memastikan sistem mutu industri farmasi yang efektif itu tersedia. Lalu di sistem mutu itu ada yang namanya kajian manajemen. Kajian manajemen itu apa teman-teman? Kajian manajemen itu jadi kayak rapat tahunan atau annual meeting, bisa 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, di mana dia itu memang dilakukan secara berkala, ada jadwalnya, dan di situ tuh membahas semua mungkin permasalahan yang ada selama 6 bulan tersebut, permasalahan yang ada selama 1 tahun tersebut apa aja, kajiannya gimana, tindakannya gimana, apa yang harus dilakukan. Misal nih, aku kemarin juga habis masuk kerja, kebetulan tempat kerja aku tuh habis dapat audit dari eh, apa namanya, luar negeri gitu. Jadi audit eksternal. Jadi orang orang eksternal dari Singapura itu nge-audit perusahaan gitu. Nah, hasilnya itu kan menemukan beberapa temuan tuh. Ada kayak penyimpangan sekitar berapa puluh gitu kan. Nah, hasil itu tuh dibahas di audit, di kajian manajemen. Kenapa sih bisa ada temuan seperti ini? Apa sih penyebabnya? Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi itu? Kapan selesainya? Siapa PJ atau PIC-nya? Nah, itu semua dibahas di kajian manajemen, bisa bisa jadi gitu. Salah satunya kajian manajemen bahas seperti itu. Ada manajemen mutu, CPOB, CPOB termasuk manajemen mutu, pengawasan mutu nanti masuk CPOB. Kan nanti ada bab yang membahas tentang pengawasan mutu di CPOB itu sendiri. Lalu ada yang namanya pengkajian mutu produk. Apa itu pengkajian mutu produk, teman-teman? Jadi ini khusus untuk yang obat ya. Itu kan ada yang namanya batch record kan. Nah, itu satu. Jadi
yang namanya pengkajian mutu produk, dia mengumpulkan semua data produk dari produk itu dibeli maksudnya bahannya dibeli sampai produk itu diluluskan. Semua pengujiannya, semua penyimpangannya, suppliernya dari mana, pokoknya semua data yang berhubungan dengan pembuatan produk itu dikumpulkan, dijadiin satu, dilakukan analisa terhadap data yang ada, nanti akan dapat tren data. Nah, tren data itu nanti bisa ngelihat selama ini nih prosesnya apakah memenuhi rentang memasuki syarat atau justru ada yang keluar dari rentang. Kalau misal keluar dari rentang, maka itu harus dilakukan tindakan. Apakah butuh dilakukan investigasi atau apa butuh dilakukan kajian resiko? Nanti gimana penanganannya, gimana korektifnya nanti akan masuk KAPA. KAPA itu nanti akan dimonitoring. Itu sih pengkajian mutu produk. Nah, di sini tertulis kan kesesuaian dengan spesifikasi bahan awal. Jadi memang semuanya itu benar-benar didata gitu. Dan fungsinya untuk apa? Untuk melihat data tren. Nah, ini nanti ada toolsnya, jadi nanti dilihat datanya apakah tersebar normal, terdistribusi normal atau tidak. Yang kayak kalau penelitian pakai SPSS gitu kan, dimasukin datanya normal apa enggak, kalau nggak normal ntar gimana gitu. Jadi ada analisanya. Untuk aku pikir sih kalau misal bukan magang atau misal kerja emang megang PMP ya nggak begitu diiniin banget lah, karena itu detailnya lumayan ya, kalau nggak eh, langsung praktek lumayan susah gitu. Terus ada manajemen risiko mutu. Apa itu manajemen risiko mutu, teman-teman? Jadi, manajemen risiko mutu itu sama kayak kajian risiko, yaitu melakukan evaluasi atau melakukan pengkajian terhadap misal masalah yang ada, nanti dilakukan telusur apa sih penyebabnya, dan itu tuh dilakukan kajiannya berdasarkan data ilmiah atau secara pengetahuan yang ilmiah gitu. Nanti hasilnya akan direkomendasikan melalui KAPA, gimana sih korektifnya, gimana cara preventifnya supaya kejadian tersebut tidak berulang. Jadi dia rekomendasi untuk KAPA, nanti KAPA akan dimonitoring untuk mengclosing temuan-temuan yang ada gitu. Oke, sampai bab 1 dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ya ke bab 2 bagian personalia. Nah, personalia ini sering banget ditanyain kalau misal kalian mau kompre misal ya. Ya, misal apoteker itu tempatnya di mana sih? Di industri gitu kan. Apoteker itu memegang 3 pemegang kunci, apa namanya, personel kunci. Apoteker itu memegang menjadi 3 personel kunci di suatu industri, di mana aja sebagai kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Jadi untuk ketiga posisi ini yang mendudukinya itu apoteker wajib memasang SIPA atau wajib di situ tuh nanti SIPA-nya bakal kepake. Nah, kalau si surat izin apoteker itu di situ kepake kan udah nggak bisa nanti masang di tempat yang lainnya gitu kan. Tapi misal di selain itu, seorang apoteker juga tetap bisa. Misal nih, jadi R&D apoteker ya bisa tetap masuk. Cuma kalau selain itu tuh SIPA-nya belum kepake. Jadi bisa dipakai misal mau di tempat yang lainnya gitu. Itu bisa. Nah, 3 personal kunci ini itu tidak boleh saling saling terkait satu sama lain. Jadi mereka itu saling independen, berdiri sendiri seperti itu. Nah, kalian dengar nggak? Ini mungkin bisa jadi nih ditanyain ya ke kompre. Misalkan lagi booming tuh apoteker di penjara ya. 3 personel kunci sama manajemen puncaknya mungkin ya, sama plan manajernya dari Api Farma. Ada yang baca beritanya nggak? Itu kan 3 personel kuncinya kan, kepala produksinya di penjara, kepala pengawasan mutunya di penjara, kepala pemastian mutunya di penjara. Ini kayaknya masih terkait dari si apa namanya, kasus fluorin, kalau bukan fluorin, kasus etilen glikol yang kemarin. Ada yang tahu nggak? Nah, Enggak.
Nah, itu mungkin nanti bisa diupdate, barangkali itu bisa jadi pertanyaan komprek. Kadang tuh dosen-dosen menanyakan apa yang lagi trending gitu kan. Itu kan karena aku belum baca juga sih, aku baru baca sekilas-sekilas dari IG juga, denger-denger aja gitu katanya gitu kan. Itu kan mereka memang benar-benar kayak barang datang itu tuh kayak tidak melakukan sampling, jadi main lolos-lolosin aja. Jadi kan akhirnya apa ya? Akhirnya tercemar, eh, ternyata produknya mengandung etilen glikol, tidak ada dilakukan sampling atau pengujian, ya akhirnya produknya ya mengandung etilen glikol gitu. Kalau nggak salah 20 hari penjara deh. Nanti coba bisa dilihat. Nah, personal kunci itu maksudnya apa? Personal kunci dijabat oleh apoteker purnawaktu. Jadi, apoteker full time yang saling independen gitu. Memenuhi syarat udah jelas dan bila tidak bisa hadir, bisa mendelegasikan kewenangannya kayak di apotek juga kepada personel yang ditunjuk. Nah, selain itu di bagian personalia itu selain memuat tentang personal kunci juga membahas tentang apa? Tentang pelatihan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu mau kerja di industri, teman-teman pasti akan mendapat yang namanya banyak pelatihan atau banyak training. Terlebih kalau teman-teman itu nanti merupakan apa namanya karyawan baru, pasti akan mendapatkan training wajib seperti CPOB, itu training dasar. Nanti training-training yang lain menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhin sama teman-teman. Misalnya di bagian QE, nah validasi pembersihan ada trainingnya, validasi komputer, melakukan validasi komputer ntar ada trainingnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan posisinya seperti itu. Nah, training ini itu biasanya udah disusun dalam jangka untuk waktu 1 tahun. Jadi di akhir tahun atau awal tahun biasanya itu si HRD udah mendapatkan list-listan training apa yang akan dibutuhkan oleh masing-masing staf dari tiap-tiap kepala departemen atau manajer departemen masing-masing, ngusulin training untuk 1 tahun ke depan. Nanti dibikin jadwal sama HRD akan ngumumin, oh ini jadwal trainingnya gitu. Nah, training itu tuh nggak asal training teman-teman. Jadi tuh training udah ada jadwal, oke daftar hadir udah jelas. Nanti ada catatan pelatihan masing-masing orang. Jadi nanti dimonitor nih orang ini nih udah ikut training apa aja. Selain itu apa? Selain dicatat training yang diikuti apa? Bukti ikutnya gimana? Itu benar-benar ditanya detail sama si misal auditor ya. Kemarin aku tuh nyampe ditanya mana daftar hadir trainingnya gitu kan. Mana sertifikatnya, materinya pas training apa sih? Temanya apa sih, yang datang siapa aja, itu benar-benar ditanyain detail gitu. Dan selain itu, udah training selesai itu juga nggak beres. Ada yang namanya nanti evaluasi training. Jadi jangan dilakukan training itu tuh sebenarnya memberikan dampak apa enggak sih? Apakah personel setelah di training itu kemampuannya semakin meningkat atau semakin menurun gitu kan, atau biasa-biasa aja gitu. Jadi nanti biasanya akan dilakukan penilaian misal tiap 3 bulan setelah training atau 6 bulan setelah training terhadap penguasaan hasil training terhadap masing-masing personel. Nanti nilai itu tuh kan naik ya, biasanya itu dinilai berdasar dari 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, nanti uh, apa hasilnya bisa dijadikan KPI untuk mempengaruhi ke gaji, kenaikan gaji gitu. Nah, selain tentang training, si perseorangan juga bahas tentang apa? Tentang higien perseorangan. Terlebih untuk yang kerjanya itu di bagian produksi, udah pasti butuh banget yang namanya higien perseorangan. Jadi pemahaman masing-masing personel terhadap masuk ruang industri nih harus ngapain aja sih? Oh, cuci tangan. Oh, gimana sih cara cuci tangan yang benar? 6 langkahnya itu gimana? Mulai dari mana aja? Bajunya gimana sih? Bajunya sudah memenuhi apa belum, sepatunya gimana, maskernya gimana, dan lain sebagainya. Itu namanya higien perseorangan. Terus di personalia itu ada yang namanya konsultan. Salah satunya di tempat aku juga ada konsultan sistem mutu. Jadi itu mengajarkan
kepada kita sistem mutu yang seharusnya ada. Biasanya konsultan itu sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, sudah pernah ikut training, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Ada sertifikat legalnya, seperti itu. Oke, sampai personel ada yang mau ditanyain? Mau nanya, Kak. Boleh. Kan berarti kalau misalnya pertanyaannya apoteker itu menepati bagian apa aja? Berarti yang bagian 3 itu ya kayak bukan yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 pasal 5 yang bagian pengadaan sediaan farmasi, produk sediaan farmasi, distribusi dan penyaluran sediaan farmasi bukan ya, tapi yang tiga kunci itu ya, Kak ya. Iya, kalau di industri apoteker itu memegang tadi personel kunci di 3 tempat gitu kan. Yang wajib apoteker dan surat izinnya dipakai. Sebagai kepala produksi, kepala departemen QE sama QC. Cuma nanti kan kemarin juga ada sih teman aku yang dapat pertanyaan, oh berarti selain itu apoteker nggak bisa kerja di situ gitu kan. Misal di R&D apoteker nggak boleh. Boleh, cuma surat izinnya nggak dipakai. Jadi apoteker itu bisa di mana aja gitu kan. Cuma di 3 personel kunci tadi itu wajib apoteker dan surat izinnya itu kepake atau sipanya itu kepake. Kalau selain itu tuh ya boleh, cuma surat izinnya nggak dipakai. Apakah boleh R&D itu nggak apoteker? Apakah boleh cuma S1? Ya boleh kalau perusahaan ngebolehin. Apakah boleh kepala ininya nggak apoteker? Ya boleh. Oh, kemarin pas aku magang itu nggak apoteker si R&D-nya. Dia itu S2. Anggotanya yang apoteker gitu. Gitu sih. Apoteker bisa di mana aja, cuma yang wajib apoteker di 3 personel tadi gitu. Kalau ditanya ya 3 personel tadi gitu kan. Nanti misal dosennya iseng, oh berarti selain itu apoteker nggak bisa dong. Bisa Pak Bu, cuma kalau yang selain itu surat izinnya tidak dipakai gitu. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Boleh. Untuk tadi yang itu Kak, apa yang personal kunci kan ada produksi QA sama QC. Misal tadi aku nggak dengar ya Kak, mungkin kalau udah dijelasin tadi misal misal QA nggak bisa berhalangan hadir tuh ntar yang gantiin itu di antara QC sama produksi atau gimana Kak? Mereka itu tidak saling, mereka itu independen. Jadi kalau misal berhalangan ya nggak apa-apa gitu. Asal tugasnya itu apa ya, tugasnya itu terselesaikan gitu kan. Kadang misal juga ada yang cuti kan, manajer QA-nya cuti, oh ada bawahannya, ada asisten manajernya gitu, ada staffnya gitu. Yang penting semuanya itu tetap terkoordinir gitu. Tapi nggak bisa gantiin orang QC gantiin QA, nggak boleh. Orang QA gantiin produksi nggak boleh juga. Kalau misal cuti orang kepala departemennya ya nggak apa-apa gitu. Cuma kan nanti pasti ada ketentuannya berapa lama gitu kan. Nanti pun bawahannya instruksinya semuanya ya dari kepala departemennya tetap gitu kan. Cuti sehari tapi udah jelas oh hari ini tuh mau nyelesain ini gitu. Nanti di hari besoknya kan apalagi kalau QA itu kan meluluskan ya, salah satunya melulusin obat. Pokoknya approval itu kan semuanya di QA. Misal sehari nggak datang ya paling kerjaannya numpuk, besok kerjaannya jadi banyak gitu. Tapi tetap kerjaannya yang megang tetap QA gitu. Tetap manajernya. Makasih Kak. Ada lagi? Lanjut, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bangunan dan juga fasilitas. Nah, desain tata letak bangunan udah harus dipastikan kompatibel dengan kegiatan pengolahan dan juga bisa mencegah area produksi itu sebagai jalur lalu lintas umum. Udah jelas ya, area produksi ya untuk produksi aja. Selain yang berkepentingan juga biasanya dilarang masuk. Jangankan yang yang tidak punya kepentingan ya.
Aku aja dulu pas magang mau masuk ruang produksi, itu tuh kayak bener-bener nggak boleh lebih dari sekian orang. Jadi cuma seorang atau 2 orang masuk ke ruang industri. Bener-bener ya, kalau seorang tuh kayak anak hilang. Aku pernah soalnya, ya udah satu aja gitu, yang lain jangan. Itu emang apa namanya, area yang kritis gitu kan untuk area produksi. Nah, dari segi tata letaknya gimana? Tadi mencegah kesesakan dan ketidakteraturan. Kemudian masih tetap mungkin untuk bisa saling ngobrol gitu kan. Cuma ngobrolnya juga pasti dibatasi kalau di area industri gitu kan. Lalu ada area gimana permukaan dinding, lantai, dan langit-langit ini juga kadang sering ditanyain kan. Nah nanti syaratnya gimana, kan nggak boleh ada celah ya, biasanya pakai epoksi. Nanti kalian tuh pasti ditanya pengaplikasian CPOB di industrinya gimana sih, apakah fasilitas area produksinya sesuai dengan ketentuan CPOB atau tidak gitu. Pipa, fitting lampu, titik ventilasi hendaknya dipasang untuk menghindari pembentukan ceruk. Area di mana dilakukan kegiatan yang menimbulkan debu, nah biasanya nih di hopper, atas hopper, atau di mesin apa tuh yang habis tabletnya udah jadi dihilangin debunya ada, itu pasti dipasang alat untuk menyedot debu supaya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi juga gitu kan. Lalu semua barang itu tidak boleh diletakkan langsung di lantai, tapi di mana coba? Barang-barang industri letaknya di mana? Di rak atau di atas palet, Kak. Ya betul. Jadi semuanya itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Disimpannya di atas rak atau di atas palet gitu kan. Lalu butuh penyimpanan khusus. Ini yaitu dari segi suhu dan kelembabannya, dan hal itu harus dipantau secara berkala. Nah, untuk industri yang apa namanya memproduksi non steril, ruangannya ruangan kelas E, berarti kan nanti ada E umum, ada E khusus seperti itu. Lalu tersedia area yang terpisah dengan lingkungan yang terkait untuk pengambilan sampel. Jadi untuk sampling teman-teman, kan barang datang ke gudang, diterima di area mana coba? Barang datang, terimanya di area mana? Di gudang transit, Kak. Atau gudang penerimaan. Gudang penerimaan. Setelah diterima, cek fakturnya oke nih, sesuai. Terus masuk ke mana? Ruang karantina, Kak. Ruang karantina. Nah, setelah di ruang karantina nanti kan udah ganti kan, yang bertugas orang QC kan. Orang QC ngambil sampel. Nah, pas ngambil sampel bukan di area karantina, ada ruang pengambilan sampel. Itu biasanya ruangannya tertutup ya, ruangannya interlock deh sifatnya. Di situ teratur suhunya, kelembabannya, buat masuk juga ada pakaian khususnya. Pas aku kemarin gitu, jadi ada ruang khusus untuk pengambilan sampel. Bisa merupakan bagian dari gudang, tapi dia tuh ada ruangan khusus tersendiri seperti itu. Terus ada area yang terpisah dan terkunci untuk penyimpanan bahan yang ditolak atau dikembalikan. Jadi kan kalau di gudang itu kan ada beberapa area kan. Area penerimaan berarti untuk menerima barang. Area karantina setelah barang diterima itu kan butuh area untuk menunggu status barangnya nih, mau ditolak atau mau di reject atau mau diterima gitu. Terus ada yang namanya area reject. Area reject berarti kan untuk barang-barang yang memang tidak memenuhi syarat. Area recall untuk produk-produk hasil recall gitu kan. Terus area penyimpanan ya untuk obat-obat yang sudah dilulusin sama sama QC baru disimpan di area penyimpanan gitu. Terus ntar ada lagi area khusus suhunya sekian sekian sekian, suhu AC ataupun yang lain sebagainya. Lalu untuk area pengawasan mutu, untuk QC-nya, kalau kemarin pas aku praktek, itu kan gudangnya tersendiri kan. Area pengambilan sampel ada di dalam gudang, sampel yang diambil dibawa ke laboratorium lah ceritanya. Laboratorium di industri, dan itu tuh
berada di gedung yang terpisah. Kalau aku kemarin begitu. Ruangannya ya kayak laboratorium kita di kampus sih. Oke, sampai bangunan fasilitas ada yang mau ditanyain dulu? Oh, mau Kak, minta izin tolong bertanya. dijelasin. Izin Eh, bertanya, Kak. Iya, siapa dulu nih? Yang tadi pertama ngomong minta tolong jelasin apa? Iya, Kak, mau minta tolong jelasin tentang ini, Kak. Kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, Oh, kualifikasi operasi, nanti ada di bab terakhir. Oke, kasih, Kak. Kak, izin bertanya. Mm-mm. Izin bertanya mengenai alur penerimaan bahan baku. Nah, di situ kan misal kita ada barang bahan obat tertentu, misalnya ada narko, psiko, sama zat adiktif lainnya. Nah, itu cara penyimpanannya seperti apa ya, Kak? Oke, kalau dari kemarin pas aku magang ya, untuk areanya itu kan area yang aku kemarin ya, area penerimaan untuk menerima, area karantina itu untuk mengkarantina barang, lalu ada area penyimpanan. Area penyimpanan itu pas aku kemarin terbagi menjadi banyak. Ada penyimpanan khusus bahan baku atau bahan awal, ada penyimpanan area obat jadi. Lalu ada area penyimpanan bahan kemas. Nah, untuk bahan baku itu sendiri itu nanti terpisah lagi. Ada yang di suhu kamar, suhu sampai 30, 25-30 derajat. Terus nanti untuk bahan baku yang bentuknya itu cair juga terpisah. Bahan baku yang disimpan di suhu dingin itu kayak AC split ya kalau nggak salah, itu terpisah yang di bawah 25 itu ada sendiri. Terus untuk narkotik itu tuh kebetulan kemarin aku nggak ada narkotik sih, aku adanya psikotropik. Itu sama kayak aturan yang ada di apotek, terpisah. Kalau aku psikotropik ada ruangannya. Nah, ruangannya itu kuncinya 2. Kan kalau kita di apotek lemari. Nah, kalau itu bentuknya ruangan. Ruangannya kuncinya 2 dan yang megang itu apoteker gudang dan salah satu petugas gudang. Jadi kurang lebih sama. Terus untuk narkotik psikotropik sama lah ya, di area khusus. Kuncinya 2 dipegang sama si apoteker gudangnya sama petugas gudang salah satunya gitu kan. Itu untuk bahan baku. Untuk obat jadi yang narkotik psikotropik juga sama penyimpanannya. Kalau obat jadinya kemarin aku tuh disimpan di ada ruang khusus juga itu untuk khusus, dan itu gerbang kayak gitunya tetap 2 lapis dan kuncinya 2, dan itu yang megang juga 2 orang yang berbeda dan itu diawasi. Jadi di depan pintu gerbangnya itu ada CCTV yang langsung mengarah ke pintu tersebut. Jadi udah bisa dipastikan kan siapa yang masuk keluar itu kelihatan di CCTV gitu kan. Lalu untuk obat-obatan tertentu, nah kalau aku kemarin ada amitriptilin kalau nggak salah, itu tuh disimpannya khusus, nggak kayak narkotik psikotropik sih, tapi dia terpisah dan dia itu di area yang mudah dipantau tapi sulit untuk digapai. Jadi pas aku kemarin kayak digantung gitu. Jadi kayak tong gitu kan, tong, tapi dia itu menggantung di atas gitu. Jadi dia itu susah untuk dicapai oleh orang yang sembarangan. Jadi susah untuk dicapai tapi bisa kita lihat dengan mudah gitu. Nggak dengan mudah juga sih, cuma nggak pakai kunci-kuncian gitu kan. Jadi dia di atas kalau aku kemarin gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih. Nah, sama-sama. Ada lagi? Mau bertanya, Kak. Mm-mm. Tadi kan waktu barang datang itu kan kalau udah diterima
yang masuk ke karantina, yang nunggu diteliti oleh QC. Nah, itu katanya gedung QC-nya itu beda gitu ya, Kak. Nah, itu untuk sampel yang akan diteliti itu apakah dibawa wadahnya ke gedungnya QC gitu, atau langsung ngambil beberapa sebagian yang diperlukan untuk penelitian sampelnya itu ke QC, atau gimana Kak biasanya? Nah, kan misal nih datang 10 tong gitu kan. Nah, nanti kan pakai metode berapa sih sampel yang harus diambil? Akar N+1 atau akar 1,4 kali akar N, atau misal satu lagi apa ya? Akar N+1 1,4 atau 1,5. Satu lagi yang pola 0,4. Oh, 0,4 ya. 0,4 akar N sama 1,5 ya. 1,5 akar N itu kan. Nah, itu kan udah misal 10, ternyata yang harus diambil, ini permisalan aja nanti dihitung, ternyata yang harus diambil itu 4. Jadi kan dari 10 tong, diambil dari 4 tongnya. Terus diambil sejumlah, ya udah pasti biasanya udah ada di SOP berapa sih yang diambil di bagian titik mana aja, atas, tengah, bawah, dan nggak diambil semuanya juga, jadi diambil secukupnya untuk sampling. Nah, jumlahnya itu ya kan di masing-masing farmakope di monografi kan udah terlihat kan pengujiannya itu yang dibutuhin apa, beratnya berapa gitu kan, kuantitasnya berapa, dari situ kan kelihatan nanti di jumlah berapa jumlah yang dibutuhkan untuk sampel, dan itu pasti biasanya dilebihin gitu. Jadi udah diambil itu ditimbang, setelah itu kan dibalikin tuh sisanya, dan si orang QC-nya ngambil yang hasil timbangan itu ke ke ruang QC-nya untuk dilakukan sampling, dilihat kadarnya, dilihat cemaran logamnya, dan yang lain sebagainya. Kalau semuanya memenuhi spesifikasi, memenuhi syarat sesuai Farmakope Indonesia, maka si QC akan meluluskan bahan baku yang di karantina tersebut dengan cara menempel label, dilulusin, dan cara nempelnya pun ditimpa, tidak dicabut label karantina di produk itu, tapi ditimpa di atasnya bahwa bahan itu tuh lulus gitu. Sama halnya dengan kalau gimana sih kalau sampling bahan kemas gitu kan. Nah, kalau bahan kemas, kalau misalnya bahan kemas yang sekunder kayak gerdus-gerdus itu biasanya bisa langsung dilakukan di nggak perlu di lab ya, di tempat gudangnya langsung gitu. Tapi misal kayak aluminium foil, terus ada stripping gitu-gitu kan. Nah, itu pakai metode ANSI, nanti harus diambil berapa dari sekian puluh ribu bungkus yang datang, diambil berapa, nanti hasilnya tetap dibawa ke QC. Di situ kan nanti ada proof print-nya kan. Proof print-nya terus dibandingin tuh sampel yang datang dengan proof print yang ada. Proof print itu kayak misal cetakannya itu berwarna. Nah, tingkat warna yang diterima yang di bawah optimal, di atas optimal, ataupun optimal, nanti dicocokin dia masuk rentang itu apa enggak. Itu untuk pelulusan yang pakai metode ANSI gitu. Gimana ya nanya? Jelas? Iya, jelas Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mau nanya lagi, Kak. Boleh. Terus kalau misalnya untuk sampling bahan awal itu pakai sampel pertinggalan juga nggak, Kak? Sampel pertinggal itu beda lagi, Kak. Sampel pertinggal itu sampel dari produk yang udah jadi. Oh, berarti yang bahan awalnya enggak ya, Kak? Bahan awal itu sampelnya sampel pembanding, bukan pertinggal. Kalau pertinggal itu produk jadi. Bahan awal itu kalau mau jadi sampel, kalau buat sampel pembanding sejumlah 2 kali pengujian diambilnya gitu. Dan yang nyimpen sampel pembanding juga kan orang QC juga. Jadi itu semua udah diperhitungkan gitu.
Berarti kan misal sekali pengujian butuh 10 gram, dia ngambilnya nggak cuma 10 gram. Buat sampel pembandingnya 2 kali pengujian lengkap, berarti kan 20 gram. Untuk pengujian sekali aja 10 gram. Ntar kan belum juga dia tuh tumpah-tumpah atau misal gagal pas percobaan harus butuh 3 kali. Berarti bisa jadi diambilnya 50 gram gitu. Meskipun kalau secara teorinya cuma 30 gram gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke bagian peralatan. Nah, kalau peralatan ini intinya kan alat itu yang akan langsung bersentuhan dengan bahan kita. Jadi kita harus memastikan alatnya itu tidak mencemari produk yang mau kita buat. Apalagi alatnya langsung bersentuhan dengan produk tersebut. Tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi. Terus kan biasanya si alat itu butuh yang namanya pelumas. Pelumas atau olinya pun tidak boleh bersentuhan langsung dengan bahan yang diolah. Jadi kemarin itu aku pernah dapat tugas atau kasus kajian resiko di mana tabletnya itu terdapat bintik-bintik coklat dan itu tuh kemungkinan akibat dari oli yang menetes dari punch atasnya ke dye. Akhirnya kan merebes, akhirnya ada bintik-bintik coklat di tablet yang putih. Itu dilakukan kajian ilmiah, dicari investigasi, dicari penyebabnya apa, root cause-nya apa, terus dilakukan corrective action-nya gimana, preventive action-nya gimana, gitu. Nah, untuk peralatan itu harus dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu. Kalibrasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalibrasi itu terutama itu untuk alat ukur. Jadi alat yang menampilkan hasil ukur gitu kan, kayak termometer itu perlu dikalibrasi. Kalibrasi maksudnya gimana? Intinya itu data yang dibaca di termo misal 27 itu tuh bener 27 di lingkungan aslinya gitu. Misal ada plus minusnya itu hasil plus minusnya dari setelah dikalibrasi gitu. Nah, nanti untuk alat kita bakal bahas kualifikasi juga di bab 12. Yang alat ada yang mau ditanyain dulu? Jadi kan kakak membahas tentang kapal itu kalau misalnya di industri itu berapa lama kak investigasinya itu dikasih waktu? Ada rentangan waktunya nggak? Ya tergantung ini sih. Ada pasti orang aku aja bikin kapal. Ya bulan ini ada, yang bulan besok ada. Jadi itu tuh udah ada due date-nya. Itu tergantung apa? Kalau kapak tergantung tingkat tingkat resiko dari penyimpangan itu minor, mayor, kritikal. Kalau kritikal berarti kan harus terlebih dahulu diselesaikan daripada yang mayor, daripada yang minor gitu. Nanti dibikin skala prioritas tergantung besar kecilnya masalah. Misal masalahnya besar, misal nih aku tuh lagi sekarang validasi komputer. Validasi komputer kan ya Allah itu belibet banget. Aku ngevalidasi sistem di mana satu item, maksudnya satu judul sistem aja tuh beranak pinak ya. Udah beranaknya lebih dari 10, masing-masing beranak lagi. Nah, itu tuh aku harus ngevalidasiin bahwa itu tuh nanti berjalannya benar gitu, nggak error-error. Nah, itu pasti yang kayak gitu due date untuk kapalnya lebih lama, bisa sebulan, sebulan setengah. Beda misal cuma kapalnya itu ada tipe dokumen dari titiknya mau dihilangin itu kan bisa cepet. Nah, jadi dan itu tuh sifatnya juga minor atau mau melakukan penandaan area di gudang itu kan sifatnya minor kan gitu. Jadi tergantung besar kecilnya masalahnya juga gitu sih. Ada lagi? Izin bertanya, Kak.
Kan tadi membahas mengenai alat ya, Kak. Mungkin boleh dijelasin mengenai validasi pembersihan itu seperti apa, Kak? Validasi nanti di bab 12. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, ntar sekalian aja ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bagian produksi. Produksi itu pertama tentang pengolahan. Pengolahan jelas ya, kita itu tidak boleh mengolah produk yang berbeda di satu ruangan yang sama. Makanya kalau di industri itu ada yang namanya line clearance. Kalian tahu nggak line clearance itu apa? Pernah ngisi, pernah ngeliat, pernah baca? Line clearance itu dia itu kayak dokumen ya, dokumen kalau kita misal mau mixing di ruang mixing, ruang satu. Nah, sebelum kita jalanin itu proses mixing, kita tuh harus mastiin ruangannya itu udah udah apa ya, udah siap untuk dipakai, dari segi suhunya udah masuk normal. Berarti kan biasanya kalau kita keluar AC-nya dimatiin, itu AC-nya dinyalain nyampe suhunya itu masuk kriteria keberterimaan. RH-nya juga dipastikan juga tidak ada label produk sebelumnya, tidak ada bahan dari produk sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk pengolahan itu memang benar-benar lumayan jelimet. Nah, di sini kan tidak boleh dilakukan secara bersamaan dan berurutan dalam ruangan yang kerja yang sama. Sebelumnya juga harus mengisi line clearance namanya. Lalu untuk semua pengolahan, selama pengolahan semuanya itu dikasih identitas. Kalau dari bahan bakunya yang tadi udah dilulusin, alatnya sudah dikalibrasi, termometernya, atau mungkin alat yang lain yang tidak dikalibrasi sudah diverifikasi gitu. Jadi memang benar-benar dikasih label gitu kan. Lingkungannya harus dipantau udah jelas. Di situ setiap ruangannya misalnya ada 20 teman-teman. Ya 20-20-nya harus ada termometernya, ada 20 termometer gitu. Dan itu tuh ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu direkap biasanya setiap 1 bulan gitu kan. Jangankan industri apotek juga begitu kan. Ada dokumentasi suhu penyimpanan yang dipantau. Ini tadi sistem pengendalian debu udah. Lalu penimbangan. Nah, kan awal nih bahan udah datang, udah disimpan. Terus si produksi calling-calling ke gudang. Gudang, aku butuh ini nih, mau produksi ini sekian batch gitu kan. Akhirnya gudang apa namanya? Ngambil, nah itu kan ditimbang gitu kan. Nah, setiap awal mau menimbang itu gudang juga melakukan verifikasi. Maksudnya gimana? Jadi verifikasi itu biasanya dengan menggunakan anak timbangan terbesar, terkecil, atau yang sering digunakan. Supaya kayak dengan anak timbangan ini tuh apa namanya, prosesnya selama berapa kali dan itu tuh hasilnya masih konsisten gitu. Biasanya itu dilakukan triplok, masing-masing triplok, lalu dihitung RSD-nya atau simpangan bakunya. Itu syaratnya di bawah 2. Kalau di bawah itu berarti masih bisa diterima gitu kan. Terus ada yang namanya IPC. IPC ya, ini uji-uji yang kemarin kita pelajari sebelum kelas ini. Nah, itu semuanya yang megang QC. Ada sistem penomoran batch atau lot. Nah, itu kan apa namanya, nomor batch kan, misal nih mau bikin paracetamol 1 bulan 240 kg tablet, tapi ternyata mesinnya itu yang mampu cuma 120. Nah, itu kan harus 2 kali jalan. Nah, tapi nomor batch-nya masih sama. Nah, 2 kali jalan ini yang namanya nomor lot. Biasanya itu di belakangnya pakai huruf A, B, C, D gitu kan. Misal nomor batch-nya MFA 36. Nah, ada 36A, ada 36B. Oh, berarti 36A itu yang diproduksi duluan, 36B setelah 36A gitu. Itu namanya nomor lotnya.
Lalu selanjutnya ada di bagian bahan awal. Bahan awal udah jelas harus berasal dari pemasok yang terkualifikasi. Ini nanti pemasoknya memang dimintalah beberapa atau banyak data. Nah, itu ya kita lagi ngekualifikasi pemasoknya. Dari si industri kan belinya ke BBF bahan baku berarti kan. Kita masih ini BBF-nya tuh benar gitu. Menulis spek udah pasti. Pada saat penerimaan dilakukan pemeriksaan kebutuhan wadah udah pasti. Dikasih label, iya tadi label karantina dilulusin atau bisa juga di reject seperti itu. Terus gimana untuk bahan pengemasnya? Sama, dia itu pemasoknya udah terkualifikasi. Apalagi kita kan mau bikinnya itu printing gitu kan. Kita nggak evaluasi si printing, tahu-tahu pas sampai sini tintanya kena air langsung luntur, remnya nggak merekat. Makanya harus benar-benar dilakukan kualifikasi terhadap pemasok gitu kan. Untuk produk jadi memenuhi spesifikasi yang baik dalam proses pengolahan maupun pengemasan. Jadi kan memastikan CPUB-nya memang benar-benar dijalankan. Sampel pertinggal dalam jumlah yang cukupnya itu berapa? 2 kali masa penguji, 2 kali pengujian untuk 2 kali pengujian. Hanya produk jadi yang telah diluluskan oleh QE yang dapat didistribusikan. Jadi untuk produk itu rilis dari perusahaan bisa dipasarin itu tuh siapa yang lulusin? Yang lulusin adalah orang QE gitu, atau orang pemastian mutu. Oke, sampai nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Tentang produksi. Kalau nggak ada, aku tinggal bentar ya. Aku mau ke kamar mandi sebentar, maaf. Oke, kita lanjut ke cara penyimpanan dan cara pengiriman obat yang baik. Ini lanjut aja. Untuk orangnya udah jelas ya, orang yang menyimpan, orang yang mengirimkan itu harus punya kemampuan yang memadai untuk bisa menyimpan dan mengirim obat. Kalau di kemarin aku magang tuh bahkan orang gudangnya sendiri itu kepala departemennya bahkan sampai apoteker gitu. Tersedia prosedur pelulusan obat yang disetujui untuk memastikan bahwa obat dijual dan didistribusikan hanya kepada distributor yang berwenang. Nah, kita sebagai di industri juga kita tuh harus tahu nih pelanggan atau customer kita si PBF-nya itu resmi juga, ada sertifikatnya, benar-benar legal gitu. Terus untuk penyimpanan itu sendiri harus dilakukan rekonsiliasi stok secara berkala. Jadi berapa obat yang masuk, berapa obat yang keluar itu benar-benar dimonitor secara berkala. Bahkan kalau kemarin pas aku di industri SO-nya atau stok opnamnya berapa coba? Narkotik psikotropik 1 kali sebulan. Selain itu kalau nggak salah 3 kali. Bayangin itu obat sebanyak itu di stok opnamnya ada yang tiap 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Aku aja yang di apotek ngelihat obat segitu, ya Allah, apalagi itu tuh obat segudang gitu kan, itu di stok opnam gitu. Makanya orang-orang gudang tuh bener-bener kudu apa ya, kudu rajin, bukan rajin, meletakkan semuanya itu pada tempatnya gitu. Kalau enggak udah itu pusing nanti kalau stok opnam.
Nah, kondisi penyimpanan dan transportasi. Untuk penyimpanan itu sendiri perlu dipantau suhu dan proses penyimpanan dan juga transportasi. Tersedia tindakan pengamanan. Jadi teman-teman untuk penyimpanan dan transportasi apa sih yang menjadi titik kritisnya? Titik kritisnya itu kayak suhu dan juga RH-nya. Untuk menentukan nih tempat meletakkan termometer untuk mengukur suhu sama kelembaban juga itu nggak sembarangan teman-teman. Harus dilakukan mapping terlebih dahulu terhadap ruang penyimpanan. Mappingnya itu ngikuti apa? Ngikuti panduan dari WHO, tata cara mapping gudang penyimpanan. Nah, nanti itu kan ada aturannya nih, kalau horizontal seberapa, vertikal itu seberapa, habis itu termonya mau diletakin di mana aja, jumlahnya berapa gitu. Nanti dilakukan pengukuran, kalau gudang biasanya selama 1 minggu dilakukan record data, setelah itu datanya dianalisa, dan nanti akan diperoleh mana sih titik yang paling menjadi worst case-nya, dan disitulah yang akan menjadi tempat peletakan rekomendasi untuk termo pemantauan suhu harian. Selain itu, selain mendapat tempatnya di mana, juga bakal mendapat apa, waktu kapan sih harus dilakukan membaca termo. Kan nggak mungkin ya termonya itu dibacanya pagi hari, padahal itu tuh sensitif sama suhu yang panas gitu kan. Ya, kalau pagi hari ya bisa logikanya tuh ya bisa dingin gitu kan. Nah, jadi nanti nggak sembarangan pagi, siang, sore, malam itu enggak, itu benar-benar ditentuin waktunya secara detail gitu. Itu untuk mapping suhu gitu. Nah, selain itu udah nih disimpannya udah bener, pas ngirim ternyata di truknya itu panas gitu kan. Nah, selain ruang penyimpanan, transportasi itu juga perlu dilakukan yang namanya validasi. Jadi supaya memastikan produknya itu dikirim dalam keadaan yang aman juga gitu. Di truknya tetap dipasang termo, terus truknya terjalan mau kemana paling jauh, misal ke Aceh gitu kan, naiknya apa diteliti nih, naik rute mana, berhentinya di mana aja gitu, itu semuanya diteliti. Nanti di situ akan dapat rekomendasi juga, ini harus ditempel di mana termonya di dalam truk. Terus nanti kayak TMS-nya, misal pernah TMS nih, batasnya berapa lama gitu. Lalu gimana keadaan pas ngirim? Apakah ada hujan, badai, petir, panas? Itu semua juga dicatat gitu. Itu sebagai variasi cuaca atau iklim. Lalu ada dokumentasi. Nah, untuk backup semua data harus bisa dipastikan, bisa tertelusur juga gitu kan. Terus keluhan tentang kemungkinan kerusakan dan pemalsuan obat minyaknya diuji. Nah, nanti kalau misal ada keluhan-keluhan, itu nanti masuknya biasanya ke marketing atau ke CS. CS akan harusin ke QE gitu. Kontrak. Nah, ini kontrak dengan apa? Kontrak dengan supplier kalau nggak salah. Jadi nanti misal, bukan supplier, ini yang punya, misal nih, kan mau ngirim nih ke Bandung atau ke Padang naik mobil gitu kan, naik kapal. Nah, itu kan truknya itu nggak mesti punya industri itu semua kan. Misal dia nyewa atau pakai paket tiki atau yang lain sebagainya. Nah, itu ada perjanjian kontraknya, wajib harus ada perjanjian kontrak gitu. Tertulis itu kewajibannya apa, misal TMS-nya di jalan, hilang di jalan, gimana gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya. Boleh. Kalau yang kayak vaksin gitu, terus ternyata beneran terjadi permasalahan waktu ngirimnya gitu, terus langsung nggak bisa dipakai lagi ya, Kak? Kalau yang harus dingin itu. Tergantung, kalau dia itu rusaknya apa nih? A, B, C, D, E. Kalau misal di jalan itu ada penyimpangan, misal suhunya itu di luar rentang, itu ya mungkin ya nanti bisa mengisi laporan investigasi, form investigasi. Jadi nanti justru ya misal udah rusak,
ya pasti dikembaliin dong. Nanti masuknya ke area reject. Nah, dilakukan investigasi di situ. Apa sih yang nyebabin, gimana kakaknya gitu. Gitu. Oh ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi? Apalagi vaksin ya. Vaksin itu kirimnya tahu nggak pakai apa biar dingin? Kayak kulkas atau kayak apa? Nyimpennya gimana coba? Kayak chiller Nyimpennya itu ya, apa, Kak? Bu? Iya, jadi dia itu nyimpennya ya kayak lemari baju gitu. Cuma dia itu untuk ada setting suhunya sampai yang diinginkan 2-8 atau di bawah itu. Pas ngirim harus pakai ice pack, ya nggak? Ice pack. Nah, itu apalagi yang rantai dingin itu pasti tentang termonya benar-benar diiniin banget. Jadi perhatian khusus, soalnya kan kalau dikit apa namanya berubah dikit kan berubah mutu produknya gitu kan. Dan kalau kalian tahu teman-teman, aku ya pas magang sampai sekarang juga karena sama-sama di QE ya ngurusin mapping itu sampai digambar teman-teman ruangannya gimana, ada meja di mana aja, pintunya di mana, AC-nya di mana, ini pembukaan pintunya gimana, apakah sering terbuka ataupun lama bukanya apa enggak, itu semuanya diperhatiin. Itu benar-benar sedetail itu buat ngeletakin termonya doang aja gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu udah kayak sebenarnya menurut aku ya, kayak kita nge-lab aja, nge-lab TSF, tapi letaknya itu ada di industri gitu. Jadi udah pasti dong memperlakukan cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Lalu pengambilan sampel kemarin kita udah belajar kan, ada pola P, pola N, pola Q, dan untuk bahan kemas pakai ANSI gitu kan. Ada yang masih bingung nggak gimana baca ANSI? Itu nanti bisa dibuka di POPP 1 ya. Di situ ada kolom ANSI-nya. Gimana kalau misalnya datang 10.000 diambil berapa, pakai tingkat kekritisan yang mana, 1, 2, atau 3 gitu. Itu untuk sampling, untuk bahan baku ya kemarin kan ada pola P, pola N, pola Q, itu tergantung bahannya apakah udah apa dari vendornya udah terkualifikasi apa belum gitu kan. Tergantung tujuannya juga, misal untuk identifikasi berarti pakai sampel pola P gitu kan. Lanjut ke pengujian. Pengujian ini sebenarnya ya samalah kayak pengujian evaluasi produk gitu kan. Program stabilitas pasca pemasaran, nah ini biasanya kan kalau beberapa industri yang aku tahu kan ada sampel pembanding, sampel pertinggalan. Selama itu disimpan, kadang ada orang yang iseng gitu kan untuk beli sediaannya di pasaran gimana gitu. Nanti di situ dilihat. Terus mungkin dari sampel pertinggal, sampel pembanding kan minimal itu 2N+1 ya. Kalau 2N+1 kan apa namanya? N plus, kok 2N+1? Expired +1. Jadi nanti misal sampai udah nambah 1 tahun masih bagus, berarti nanti dari segi stabilitasnya itu bisa digunakan untuk pendaftaran ulang perpanjangan masa expired date gitu. Kalau obat tuh sampai 5 tahun itu tuh bertahap teman-teman, nggak cuma langsung ujuk-ujuk kadaluarsanya 5 tahun, itu dari 2 naik 3, 4, 5 gitu. Saya transfer metode analisa, maksudnya gimana? Nah, ini kan semua obat itu kan yang ngembangin siapa? R&D kan. Jadi si QC itu sebenarnya udah dapat SOP dari R&D pas pengembangan. Ini pelarutnya gimana, pengencerannya berapa kali, volumenya berapa, itu semua didapat dari R&D-nya gitu. Nah, si R&D-nya akan melakukan transfer
metodenya ke QC, yang namanya transfer metode analisa ke bagian QC. Gitu. Biasanya itu ada staff QC yang ikut pengembangan di orang atau staff staff R&D gitu. Jadi nanti pas serah terimanya ya dalam bentuk protokol yang udah dibuat gitu kan. Terus juga dari apotekernya kayak diserahin lagi gitu. Atau staff si QC yang ikut pengembangan diserahin lagi gitu. Itu yang namanya transfer metode analisa. Sampai sini ada yang mau ditanyain ya tentang pengawasan mutu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Inspeksi diri, audit mutu, sama audit dan persetujuan pemasok. Inspeksi diri itu gampangannya kayak kita tuh mengevaluasi diri, tapi selain yang berkaitan dengan mutu. Contohnya apa? Bangunan dan fasilitas, peralatan, budaya, gitu-gitu. Budaya perusahaan, dan yang lain sebagainya. Kedisiplinan atau yang lainnya. Kalau audit mutu itu semuanya yang berhubungan dengan mutu, misal PMP, kajian risiko, KAPA, change control, dan yang lain sebagainya. Itu audit mutu. Kalau audit dan persetujuan pemasok itu kan sama aja dengan supplier, berarti kayak bahan bakunya. Nah, kita tuh nggak bisa langsung percaya juga nih beli bahan baku di sini katanya bagus. Enggak, itu harus dilakukan apa? Dilakukan audit ke mereka. Kita tuh datengin ke mereka. Misalnya itu barangnya ada di luar negeri ya, orangnya ke luar negeri biasanya untuk melakukan audit gitu. Audit eksternal. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya yang inspeksi diri itu gimana sih? Kamu masih nggak ngerti. Apa, gimana? Inspeksi diri, Kak. Maksudnya gimana inspeksi diri? Kayak evaluasi diri aja, kayak penilaian terhadap diri sendiri gitu, tapi yang nggak berkaitan dengan mutu. Kan tadi aspeknya banyak, ada peralatan, dilihat nih peralatannya gimana, kemudian personelnya, terus ada apa lagi tadi? Sebelum peralatan tadi apa ya? Gitu. Ini ada tapi kecil banget nih. Jadi kayak evaluasi diri aja sih, tapi ya nggak ada kaitannya sama mutu produk secara langsung. Itu inspeksi diri. Kalau audit mutu, itu tuh yang berhubungan dengan mutu. Jadi misal mengevaluasi berjalannya kapak dalam 1 tahun gimana, check control gimana gitu, itu sih audit mutu. Bisa bedain nggak? Kalau misalnya audit mutu itu kan kayak gitu kan ada formnya kayak gitu kan. Kalau misalnya inspeksi diri itu gimana? Itu personal sendiri atau ada Enggak, biasanya tuker silang. Ada checklistnya. Ada checklistnya pasti. Terus tuker silang nih. Aku nggak bisa nilai aku sendiri dong. Aku dinilai sama rekannya yang lainnya gitu. Tapi yang tahu juga tentang kurang lebih pekerjaan aku gitu. Jadi nanti bisa mengevaluasi gitu. Atau misal bangunan fasilitas, retak nih epoksinya, kan itu diperoleh dari inspeksi diri, jadi kayak pemantauan evaluasi diri lah gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak, makasih. Ada lagi? Lanjut kita ke keluhan dan penarikan produk. Ini biasanya datangnya dari pelanggan. Nah, biasanya itu ya si pelanggan akan melakukan keluhan ke sales atau ke customer service. Nanti dari customer service akan menghubungkan kemana? Ke QA. Nanti QA yang akan melakukan penyelesaian. Kalau misalnya sudah selesai, hubungi lagi ke customer service up. Itu nanti yang akan memberitahukan kepada salesnya untuk disampaikan kepada pasiennya. Gitu. Gampangannya begitu. Kalau ini sih tulisan secara lebih lengkapnya. Ya gimana?
Gimana tadi? Saya mau tanya tentang inspeksi diri lagi. Enggak, Kak, lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi sama kayak apotek, namanya juga farmasi ya. Dokumentasi itu merupakan hal yang sangat penting gitu kan. Nah, itu jenis dokumennya banyak ya. Jadi ada level-level dokumennya, piramid dokumennya dari yang paling tinggi sampai lapisan yang paling bawah. Dan di sini disebutin jenis dokumen itu ada prosedur atau instruksi dan juga catatan. Jadi prosedur itu kayak guideline buat melakukan pekerjaan gimana. Nah, hasil dari pekerjaan itu tuh dituangkan dalam catatan atau laporan gitu. Kapan sih dokumen itu disimpannya? Sama, dokumen itu juga punya umur hidupnya gitu. Berapa lama? 1 tahun setelah kadaluarsa atau 5 tahun setelah diluluskan oleh pemastian mutu. Cara pemusnahannya pun nanti ada kriterianya, bisa disobek. Biasanya sih kalau kemarin pas aku disobek-sobek ya. Sobek-sobek atau dijadiin bubur kertas juga bisa. Sampai tidak terbacalah sama khalayak umum gitu. Dokumentasi yang diperlukan ada menjelaskan tentang aktivitas terkait CPOB, jenis spesifik, jenis instruksi, jenis catatan. Nah, intinya jangan lupa dokumen di industri itu harus ada stempelnya. Ada yang tahu nggak stempelnya apa aja? Master, salinan terkendali, dan obsolete atau apa ya obsolete? Udah nggak berlaku pada luar. Superseded. Ada luarsa. Master warnanya merah, yang lainnya warna biru gitu. Ada yang mau ditanyain tentang dokumentasi? Dokumentasi. Aku aja baru masuk. Aku kan terhitungnya masih pekerja baru lah, belum sampai 2 bulan. Berapa coba dokumen aku udah? 70 teman-teman. Itu benar-benar ya Allah, keder gitu kan, kadang merasa ya Allah ini banyak banget gitu kan. 70 bayangin. 74 itu masih kemungkinan bisa nambah dalam 1 bulan. Nah, itu tuh mana penulisannya diperhatiin, penomorannya juga diperhatiin gitu. Itu dokumentasi di farmasi itu lumayan riwah. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bagian kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya itu jadi intinya gini teman-teman. Misal nih ada industrinya itu cuma bisa bahan atau produk non steril. Untuk produk sterilnya industrinya tidak punya alatnya. Nah, itu bisa melakukan alih daya atau telmonifaktor lah ya. Ya, yang kalau kita sering ini maklon gitu-gitu ke industri lain yang udah punya sertifikat CPOB juga. Nanti biasanya industrinya itu akan mengirimkan ke kita obat-obatnya udah jelas sama apa namanya? Industri bentar. Sama batch recordnya, ya batch recordnya juga tetap dikasih. Biasanya nanti itunya diproduksi oleh PTA untuk PTB gitu. Itu untuk kegiatan alih daya. Ada yang mau ditanyain tentang kegiatan alih daya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut terakhir tentang kualifikasi dan validasi. Ini maksudnya apa sih teman-teman? Kualifikasi itu untuk alat ya. Jadi kita tuh mau mastiin nih, kita tuh beli alat kan. Alat yang kita beli itu sesuai dengan desainnya sesuai, instalasinya sesuai, bisa bekerja juga dengan baik gitu kan. Nah, ini tahapannya. Untuk kualifikasi itu sendiri, kan kita mau beli alat cetak gitu. Kita tentuin dong, kita tuh mau alat cetak yang dibeli mau yang kayak apa sih? Nah, detail-detail itu masuk ke SKP atau URS, User Requirement
specification. Jadi ditata spek apa sih yang industri itu inginin terhadap alat itu gitu kan. Kalau udah terbuat si URS-nya, aku juga kebetulan lagi bikin URS, udah selesai. URS-nya itu nanti dikasih ke suppliernya. Jadi pas beli, nih aku pengen beli kayak gini, pengen beli mesin yang kayak gini. Nanti si industrinya kan milihin nih mesinnya sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kalau udah dapet, biasanya akan dilakukan FAT, SAT. Jadi kayak kita beli HP aja nih, beli HP udah punya rincian kan. Beli HP begini. Kita ke counter, ke toko HP. Aku mau beli HP yang begini. Nah, pasti dikasihkan HP-nya. HP-nya itu dalam di box gitu kan. Nah, terus pasti apa? Dinyalain kan HP-nya, dipastiin nyala apa enggak. Nah, itu sebagai FAT, Factory Acceptance Testing. Jadi dijalanin tapi di industri aslinya gitu kan. Habis itu pulang nih, udah dicoba HP-nya, oke deh beli ini kan. Terus dibawa pulang kan dalam kardus lagi kan. Terus pas sampai di rumah disusun lagi, dinyalain lagi, dicek lagi gitu kan. Nah, itu pengecekan yang itu tuh, tes yang itu tuh namanya kalau udah di industri yang tempat beli Site Acceptance Testing gitu kan. Terus kalau udah datang nih, udah dirangkai-rangkai, tinggal dilihat nih rangkaiannya bener nggak sama gambar yang ada di manual booknya, begitu apa enggak gitu. Itu namanya kualifikasi instalasi. Jadi kalau beli HP ya bener nih masangnya gitu. Atau mungkin contoh lain deh, kipas angin. Kan kita kalau beli kipas angin kan pas di bawah nggak kayak yang kipas yang kita mau kan, pasti ada gardusnya gitu kan. Sampai rumah direplikasiin kan, dipasang-pasang kan. Nah, terus kita nyocokin kan sama manual booknya, sama apa enggak. Nah, kalau udah itu namanya kualifikasi instalasi. Habis disusun, kipasnya colokin, terus dicek nih bekerja apa enggak. Nah, itu namanya kualifikasi operasional. Bedanya apa sama kualifikasi kinerja? Kalau kualifikasi kinerja tuh dia tuh ngukurnya kalau sambil dilewatin barangnya gitu. Jadi nggak cuma prosesnya gitu kan. Tapi nggak cuma nih mesin tabletnya dinyalain, tapi nanti dimasukin bahan tabletnya. Jadi benar di akhir bisa memproduksi tablet. Jangan mesin jalan tapi sebenarnya dia tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, selain alat yang dikualifikasi juga termasuk sarana penunjang, misal air, udara, gas, mutu, uap, air. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut ke validasi? Tentang kualifikasi. Kalau misalnya kualifikasi kinerja itu kalau di industri itu berapa kali? Tiga. Minimal 3 kali. Biasanya dilakukan 3 kali, tapi sih triplo. Jadi nggak udah berhasil nggak cuma sekali doang, tapi harus dilakukan 3 kali dan hasilnya itu ya presisi lah intinya. Aku baru sampai ini bikin protokol kualifikasi instalasi, terus tadi udah ngelakuin tadi sore banget barusan. Terus tinggal bikin laporan kualifikasi instalasi, habis itu nanti aku mau lanjut ke kualifikasi operasional. Sebelumnya bikin URS dulu. Itu tuh bener-bener kayak wah, tapi senang gitu. Senangnya apa? Jadi kayak bener-bener yang kita pelajari, oh emang begini aplikasinya, jadi makin lebih paham gitu sih yang aku rasain. Ada yang mau ditanyain tentang kualifikasi? Terus misalnya nanti ada pergantian nih di elemen-elemennya atau di aksesorisnya, itu kalau misal mempengaruhi mutu produk dilakukan rekualifikasi, jadi dikualifikasi ulang gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke validasi. Validasi itu ada banyak macamnya. Ada validasi proses, metode analisa, validasi pembersihan, sama validasi transportasi ya. Oke.
Yang pertama, validasi proses. Nah, ini yang banyak banget mengalami perubahan dari CPOB 2012 ya. Di sini dia itu membuktikan bahwa proses yang berjalan itu kayak proses tabletnya itu tuh berjalan, memastikan produknya itu konsisten gitu. Itu biasanya 3 kali minimal ya. Minimal dilakukan terhadap 3 batch secara berturut-turut. Nah, ini ada jenisnya. Validasi kelongkaran itu dilakukan ketika kondisi di luar kebiasaan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya misal ada gempa dan yang lain sebagainya gitu kan. Validasi proses tradisional itu validasi yang pada umumnya itu minimal terhadap 3 batch berturut-turut. Lalu ada proses continue. Kalau continue itu udah pakai QBD, quality Q by design. Jadi ininya udah pakai komputerisasi validasinya. Lalu ada pendekatan hibrida, dia itu combine antara QBD sama si proses tradisional. Terus selama siklus hidup produk dilakukan verifikasi ongoing gitu. Jadi di verifikasi ya dilakukan percobaannya tuh nggak cuma sekali aja lah intinya. Ada validasi metode analisa, ini yang kemarin kita udah belajar ngitungnya juga, itu terhadap semua metode analisa dalam kualifikasi, validasi, atau pembersihan dengan batas deteksi dan kuantifikasi yang tepat. Itu nanti lebih ke hitungan sih kalau validasi metode analisa ini. Terus ada validasi pembersihan. Nah, tadi ada yang nanya nih, gimana sih alatnya kalau misal mau dilakukan validasi pembersihan. Jadi gini teman-teman, kan alat itu kan nggak cuma sekali ya, nggak cuma dilewatin satu produk kan, itu banyak produk bisa ratusan gitu kan. Nah, setelah mau ganti si produk yang mau diproses kan butuh dibersihin dulu. Nah, kita tuh mau mastiin nih pembersihan yang dilakukan itu sudah optimal, sudah benar-benar bisa membersihkan dengan residunya yang masih bisa diterima gitu. Selain itu juga nanti bisa tahu nih yang aman deterjennya gimana sih, cara pembersihannya gimana gitu kan. Jadi kalau validasi pembersihan di list semua bahan obat yang melewati mesin tersebut. Kalau ada 100 sih 100-100-nya di list. Terus dihitung nilai apanya ya? Nilai misalkan kelarutannya gimana, LCD 50-nya gimana gitu. Nah, nanti semuanya dikaliin, dicari markernya. Markernya itu dari nilai yang paling tinggi dari yang di-input gitu kan. Ketemu markernya nanti bisa dihitung Noel, Mako, 10 ppm, terus dicari next produknya. Cara cari next produknya, masukin semuanya ke masing-masing rumus, diambil nilai yang paling kecil. Nilai paling kecil itu yang bakal jadi gitu. Itu the next produknya di situ juga apa kelihatan. Nah, itu lumayan jelimet teman-teman, karena benar-benar harus mendata satu-satu. Itu validasi pembersihan. Nanti metodenya ada swipe, ada rinse. Nanti cara nyewabnya gimana, terus di area mana nyewabnya, gimana caranya gitu. Itu lebih lebih rumit. Terus terakhir ada pengendalian perubahan. Jadi teman-teman, semua perubahannya ada di industri itu tidak seenaknya kita langsung mengubah tanpa ada dokumen. Kita mau nambahin titik, mau ngurangin titik pun itu tuh prosesnya panjang ya, ngisi dokumen-dokumen gitu. Itu namanya pengendalian perubahan supaya apa? Supaya perubahan sekecil apapun yang ada di industri itu bisa tertelusur gitu. Terdokumentasi. Iya, terdokumentasi, tertelusur juga terdokumentasi dan bisa telusur kan. Misalnya ganti nih dari 00 menjadi 01 beneran sebelumnya itu udah ada 00. Jadi nanti misal ada audit ya, ada kunjungan itu juga bisa tertelusur dengan baik gitu. Berarti Kak yang kayak Kakak cerita tadi yang QA ini memverifikasi datang alat baru berarti bikin CC lagi dong. Control change Bikin apa? ya. Control change. Enggak, kalau change control itu dibikinnya kalau ada perubahan aja. Misal dokumennya mau berubah, alatnya mau berubah. Kalau alat datang kualifikasi. Tapi kalau misal dari hasil kualifikasi ada yang mau diubah, itu pakai control change control. Jadi semua perubahan sekecil apapun tuh harus melewati change control ini. Mau ini aja mesinnya mau dipindah tempat,
dari yang aslinya ya dilakukan change control juga. Ruangan Kalau misalnya ruangannya ditambahin alat juga kan pakai change control juga kan, Kak? enggak, kalau ditambahin Enggak, ya? alat enggak. Kalau itu kan nambah baru ya. Itu kualifikasi, harus dilakukan kualifikasi. Gitu sih. Ada mau ditanyain nggak? Kalau change control itu nggak mesti yang bersangkutan dengan persediaan kan. Kalau misalnya perubahannya di kantor yang marketing tapi masih dalam satu industri itu tetap pakai itu kan, Kak? Ya, kalau misal ada PM-nya ya, itu tuh kita tuh semua departemen kan punya yang namanya prosedur mutunya. Nah, kalau misal prosedur mutunya masing-masing diubah ya harus lewat change control gitu. Karena kan semua prosedur mutu tuh dimasterin, dicap gitu kan. Seru sebenarnya ini kalau di industri asli, seru banget. Dulu aku nggak tertarik sama sekali sama industri karena dulu itu aku lebih ke klinis banget ya. Suka juga sih aku sama partner gitu-gitu, paling suka gitulah sama kasus-kasus farmakologi. Dulu aku suka banget. Lama-lama nyangkutnya di industri. Sejak apoteker mulai tertarik tuh ke industri gitu kan, karena belajarnya ternyata asik juga gitu. Sekarang ngantolnya juga ternyata di bagian begituan gitu kan. Cuma ya PKPA-nya di Yarindo kan, Kak? Ya aku di Yarindo. Ada lagi mau ditanyain tentang apapun nggak apa-apa. Terus kalau misalnya standar lampu yang di area produksi itu berapa, Kak? Lupa tau, Kak? Itu ada di POPP, coba dibuka deh. Ada tuh 100 lux, itu buat apa? 200, 300, 400, 500, 600. 600 itu yang buat apa namanya? Pengujian apa sih? Kejernihan atau apalah di lab itu tuh 600. Tapi kalau area produksi kalau nggak salah sih 500 lux. Coba nanti dibuka lagi aja di POPP itu ada. Iya, Kak. Itu cara ngukurnya juga lumayan itu alatnya. Itu orang teknik yang bisa. Kemarin aku pas PKPA nyampe nanya, Pak ini lampunya berapa lux? Itu harus diukur sama orang teknik. Aku mah nggak bisa gitu kata bapaknya. Mau nanya. Tapi tentang SPA ya, Kak, sistem pengolahan air. Boleh nggak? BWTP. Iya. Itu kan ada apa, sistem sanitasinya kan ada dua. Yang cold loop system sama hot loop system. Nah, kalau yang cold loop apa tadi pertama? cold loop sama hot loop. Hah? Cara dingin sama cara panas, Kak. Kalau yang cara dingin kan pakainya ozon. Kalau yang cara panas kan pakainya itu tadi ya panas tadi, Kak. Tapi kalau yang panas tuh sebenarnya suhunya itu 60 apa 70, Kak. Aku masih ragu. Kemarin pas aku praktek itu 70. Jadi untuk air itu kan termasuk hal yang kritis ya. Kalau airnya tercemar, dan semua produk tercemar gitu kan. Nah, jadi itu airnya itu kan aku cerita kemarin pas aku PKPA ya. Airnya itu kan diambilnya dari pump. Dari pump itu nanti kan melalui filter ini, ditampung di bak ini, difilter lagi. Nanti itu aku lupa dengan rinci kan nanti harus dihilangin kesadarannya, dihilangin apalagi ya, banyak kan. Nah nanti akhirnya airnya itu kan gimana caranya dia itu apa ya, bakterinya juga nggak ada gitu, apa gimana ya, pokoknya dia nanti ditampung. Nah ditampung kan kalau suhunya suhu ruang nanti pasti kuman bisa tumbuh dengan baik gitu kan. Makanya ada yang hot loop atau yang mungkin ya aku kemarin di PKPA pakainya 70 derajat. Jadi
disimpannya itu dipanasin gitu, pakai panas 70 derajat. Nantinya kalau kalian amati nanti tuh inian di industri kerannya tuh begini, nggak lurus. Nah, ini juga fungsinya buat apa? Untuk mencegah si bakteri itu gampang berkembang, dan panjang kerannya pun kan keran ada panjangnya ya, berapa? Itu ada hitungannya tahu, ininya ada hitungannya. Nggak boleh lebih dari berapa gitu, sepertiga atau berapa. Maaf kalau ini aku udah lumayan lupa. Tapi yang aku ingat itu 70 derajat Celcius. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Kayaknya ujian-ujian juga 70 deh. Nah, itu tuh ada di sarana penunjang kalau kalian mau ini deh. POPP bagian sarana penunjang itu di situ detail, nanti kan ada pengujian air kan. Ada PPB apa sih namanya? Ya itu deh, timbal gitu-gitu kan, tidak boleh lebih dari berapa airnya, itu kan ada kriterianya. Nah, itu semuanya ada di sarana penunjang. Sarana penunjang kritis. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Ya. Mungkin bisa dijelasin mengenai yang R&D ya, Kak, mengenai kajian skala lab, skala pilot, sama scale up itu tuh perbedaannya seperti apa ya, Kak? Atau scale up itu sama-sama skala pilot? Jadi tuh kalau R&D itu kan pertama skala lab. Jadi kan trial dulu kan. Nah, kan pertama preformulasi dulu dah. Obatnya udah ada nih, preformulasi, cari semua informasi-informasinya. Terus kan kita bikin formula ya, ada 1, 2, 3. Misal formula A, formula B, formula C. Dilakukan trial skala lab dari formula yang dibuat. Dari situ tuh bakal ketemu nih formula yang paling optimal yang mana, itu dari hasil skala lab. Kayak kita nge-lab aja kan formulanya banyak, dari situ nanti produk mana sih yang paling bagus, dipilihlah satu formula gitu kan. Nah, terus dari situ dibikin dengan skala yang lebih besar lagi, di scale up, di skala scale up itu sebenarnya kayak apa ya, penambahan muatan juga sih. Kayak misal nih skala labnya cuma 10 kilo, nanti di skala pilotnya ya dibesarin gitu, di scale upin gitu. Itu tuh biasanya 2 kali 1/10-nya. Berapa ya? Pilot itu ada syaratnya ya 1/10 dari batch yang biasanya kalau nggak salah, atau 1/10 dari alat minimalnya ya. Itu aku udah lupa, itu ada pokoknya. Setahu aku sih sama aja sih. Kalau pilot, scale up tuh sama-sama digedein muatannya gitu sih. Nah, nanti itu untuk melihat, kalau skala pilot kan untuk melihat apa sih namanya? Untuk melihat, untuk ini hasilnya kan nanti untuk menentukan ED buat preregistrasi gitu-gitu, itu kan dari skala pilot kan ditentuinnya gitu. Biasanya itu 2 batch minimal kalau skala pilot. Dari 2 batch itu nanti bisa didaftarin gitu kan. Gitu deh. Kan kalau skala pilot itu kayak buat mastiin ke kita juga sih, sebelum kita produksi besar-besaran, kita gedein nih produksinya dari skala lab. Nah, itu memastikan kalau dengan formula yang ada, prosedur yang sesuai, hasilnya itu masih sama gitu. Jangan sampai nanti kayak kita aja masak 1 piring buat masak 100 piring gitu kan. Nah, sebelum nyampe ke 100 piring, kita coba dulu deh ke 10 piring buat mastiin nih resep yang untuk 1 piring sama prosedur yang di 1 piring buat orang 10 piring tuh masih sama
rasanya sama enaknya itu sama, khasiatnya sama, mutunya sama. Sebelum sampai ke kita masak 100 piring tiba-tiba nggak enak gitu kan. Misal di 10 piring itu masih ada kurangnya kan kita bisa benerin nih di iniin lagi gitu kan, ditambah-tambahin apa-apanya gitu kan, nanti masuk ke formula, di trial lagi gitu kan, nanti kalau udah konsisten gitu, udah sama gitu kan, hasilnya udah memenuhi syarat semua, baru kita beranilah digedein ke 50 dulu, misal dari 10 ke 50, dari 50 baru ke 100. Nah itu kan proses scale up juga namanya. Setahu aku gitu ya, setahu aku. Iya, Kak. Izin bertanya lagi, Kak. Kalau untuk produksi skala itu sama kayak produksi skala pasar suaranya hilang. Produksi skala komersial itu tuh sama kayak produksi skala pasar atau beda ya, Kak? Sama. Komersial setelah skala pilot. Berarti yang 3 batch tadi itu kajian skala pilotnya itu ya, Kak? Bukan yang skala komersial. Yang 2 batch minimal. Iya. 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 Dan ya ini aku lupa nih, skala pilot itu ada ketentuannya ya, apa itu harus berapa ya? 1/10 dari produksi biasanya atau minimal alat ya, aku lupa. Ada masih ingat nggak itu? Aku kemarin pas kuliah sama dosen aku tuh dijelasin, tapi aku lupa deh. Itu ada ketentuannya berapa banyak sih gitu. Kalau nggak salah 1/10 dari produksi seharusnya, dan minimal itu mencapai ini berat minimal alatnya, berat volume alatnya atau gimana gitu. Kak, kemarin tuh aku baca juga dari PPT dosenku tuh skala pilot itu 1/10 dari skala komersial atau enggak 100.000 Kak, tapi dipilih yang mana yang lebih besar gitu. Itu bener gak sih, Kak? Iya, 1/10 dari skala komersial, berarti benar ya, ingatin aku. Ya itu dari 1/10, misal untuk skala komersialnya bikinnya 60 kilo, berarti 1/10-nya pilotnya 6 kilo gitu kan. Pilotnya 6 kilo. Biasanya kalau kemarin pas aku praktikum ya, skala pilot itu udah pakai alat-alat industri juga biasanya. Udah pakai alat-alat industri. Jadi dia tuh bikinnya di ruang produksi juga. Nanti diperlakukan sama lah, cuma nggak sebanyak hasil nggak sebanyak buat si komersial itu gitu jumlahnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau nanya, tapi kalau tadi kan kalau di PPT dosenku kan di dosenku itu ada itu tambahannya atau 100.000 tablet, dipilih mana yang lebih besar. Itu, Kak. Itu misal skala komersialnya 800.000 tablet kan berarti skala komersialnya kan baru 80.000. Berarti kita makainya yang 100.000. Karena lebih besar yang 100.000 gitu. Gimana skala komersialnya 80.000? Skala komersialnya kan 800.000. Jadi kan 1/10-nya kan berarti 80.000 kan. Nah, tapi tadi kan di pernyataannya kan tadi 1/10 atau 100.000, dipilih mana yang lebih besar gitu. Berarti 100.000. Berarti 100.000 ya, Kak? Kalau dari pernyataan itu kayak gitu sih, cuma setahu aku, kalau aku belum pernah baca yang 100.000. Kalau aku seingat aku tuh 1/10 dari skala komersial atau minimal volume alat yang mau dipakai gitu. Jadi harus mencapai alat yang dipakai tuh minimal muat 10 kilo, ya mau nggak mau kita harus bikin 10 kilo gitu. Meskipun 1/10 dari ininya tuh misal 50 kilo gitu, atau misal 20 kilo gitu. Tapi kan kadang skala komersial masih belum jelas kan, masih
masih nggak tahu berapa gitu nggak sih orang itu mau dipasarin berapa kan nggak tahu juga mau dihitungan berapa apalagi masih obat baru gimana coba skala komersialnya nggak tahu kan. Nah makanya waktu dulu aku ujian juga itu makanya minimal volume dari alat yang digunakan sih kalau dulu dari dosen aku. Nah tapi kan masing-masing dosen tuh beda ya sumbernya mungkin. Nah tinggal kalau kompre mah yang uji dosen kamu gitu kan. Ya ikutin aja kata dosennya gimana gitu. Sama-sama 10/10 berarti kan. Iya sih, Kak. Tapi kalau 100.000 buat skala pilot udah termasuk banyak banget ya. Udah bisa dijual. Iya. Wazir. Buat apa ntar itu tabletnya? Ada lagi mau ditanyain? Ini pada kompres semua di hari besok. Berarti jadwalnya sama semua apa gimana? Apa jangan-jangan satu kampus? Aku masih minggu depan, Kak. Oh, masih minggu depan. Minggu depan udah bentar lagi ini ya. OSCE, UKAI. Wah, 1 bulan lagi. Bentar lagi bisa lah. Hasil TO kapan keluar? Biasanya 2 minggu. Kemarin kalian tanggal 10 ya? 1 minggu lagi. Kak, mau nanya satu lagi. Ya gimana? ITOR tuh sama kayak TOR kan? Sama. Oh ya udah. Oke. OSCE kalian udah wajib lulus belum? Belum, Kak. Alhamdulillah. Tapi Disyukuri. sekarang ini masih ini tahu ada peraturan baru yang dari Kemenlu yang katanya 40 bagi 40/60 itu, jadi mau dilihat dari nilai S1-nya 60%-nya 40-nya dari nilai UKAI-nya, tapi nggak tahu sih lagi di ini katanya. Oh UKAI-nya gitu mau kayak gitu? Iya, jadi sekarang nih rencananya nggak 100% dari UKAI, ada dibagi kalau nggak nilai S1, kalau nggak nilai ini IPK-nya Apoteker ya? apoteker. Malah jadi lebih aman nggak sih jatuhnya? Coba kalau UKAI bener-bener semua 100% itu tuh kalau bagus nilainya alhamdulillah ya. Tapi kan kalau nilainya jatuh itu tuh nanti nggak ada yang nolong gitu kan. Iya, Kak. Tapi iya sih, ada plus minusnya juga sih pasti. Kecuali kalau misal tapi kan KKM-nya juga masih berapa kalian NBL-nya nanti deh kalau udah ujian. Aku kan terakhir 57, berapa apa ya? Aku lupa. 57, berapa ya? 57,5 apa berapa ya waktu aku. Kalau kalian berarti kan pahit-pahitnya 60 lah pasti. Tinggi-tingginya ya. Kalau enggak ya 59. Kalau enggak ya masih tetap. Semoga aja tetap. Kalian setting 30 minimal benar. Kalau nggak 140 lah minimal benar. Jadi maksimal salah tuh 60-an. Insya Allah aman. Tapi biasanya ntar soal UK itu jauh lebih mudah. Tenang. Soal kemarin tuh. Soal kemarin tuh susah banget. Banyak lagi ininya perhitungannya. Hitungan kan? Iya. Nah, hitungan pasti dari dulu tuh kayak gitu. TO tuh udah pasti banyak banget hitungannya. Meskipun aku nggak ikut TO, tapi aku kan denger lah ya, tahu dari teman, baca juga, dapat juga kan lisan soalnya. Itu kan emang banyak hitungannya. Dan itu hitungannya di luar nalar. Angkanya itu tidak bulat. Angkanya itu koma-komanya banyak banget di belakangnya gitu kan. Itu kan kayak, ya itu tuh nanti pas ujian ya kayak gitu sih.
pas UKI-nya asli biasanya 10 kali lebih mudah. Kalau kata teman-teman aku yang ikut TO itu gitu, 10 kali lebih mudah daripada soal TO-nya. Orang pas aku aja nih, di angkatan aku paling tinggi tuh nilai TO 50, asli. 50 paling tinggi. Tapi pas UKI 91 bisa gitu kan, kayak ya emang lebih mudah gitu loh. Semoga lah Kak, tapi kan ini kan lagi pengalihan juga Kak yang Iya ini sih megang benar. ini. Cuma kalian jangan sampai hilang fokus. Kan kayak kemarin banyak hitungan. Kalian jangan sampai hilang fokus dengan materi yang lainnya. Jangan hitungan nih gitu kan. Jangan sampai materi parpolnya hilang. Jangan sampai nanti materi undang-undangnya hilang gitu kan. Untuk ngefokusin si hitungan semua itu. Padahal nanti proporsinya juga pasti bakalan seimbang lah. Nggak mungkin lebih condong begini itu kayaknya enggak kan. Kita udah dikasih apa tuh panduan apa sih namanya, aku lupa, persentasenya kan, si kardiovaskular berapa persen yang keluar, penyakit infeksi berapa persen yang keluar, itu tuh sesuai insya Allah. Ada lagi mau ditanya? Minta doanya Kak, semoga kompre besok lancar. Amin, semoga lancar. Kalau kompre insya Allah dilulusin, pastilah dilulusin. Kompre itu mah, kompre itu kompre itu minim B itu biasanya dapat sih. 1 SKS doang kan, kompre kan? Intinya kalau kompre nih, jangan, kalau nggak tahu ya udahlah gitu. Maksudnya ya berusaha menjawab lah biar kelihatan juga kan kita berusaha kan. Tapi misal kita jawab tuh jangan sampai jawaban kita tuh ya kayak kita sidang, jangan sampai jawaban kita tuh menimbulkan pertanyaan buat dosen yang pertanyaan itu nanti kita yang gelagapan gitu jadinya. Temen aku soalnya kayak gitu nih, ditanya ini dia mampus malah kayak ditanya materi farpol semester 3, macam-macam interaksi lah, terus ini jenis interaksinya apa, jadi grogi sendiri, padahal awalnya pertanyaannya nggak mau serumit itu, tapi karena dia menjawab dengan pertanyaan yang bisa didalemin lagi dan jawaban dia kelihatan ragu tuh, dosen tuh suka itu bikin makin dalam pertanyaannya gitu sih. Kak, izin bertanya. Mengenai penyimpangan ya, Kak. Yang ada mayor, minor, sama kritikal itu tuh boleh dijelasin seperti apa? Misalnya pas lagi mati lampu nih pengisian file, itu gimana, Kak, cara pengelompokannya? Intinya kalau minor itu penyimpangannya itu tidak berefek ke produknya. Jadi misal nih dia itu salahnya di kemasan gitu kan. Itu kan yang efek ke produknya, kemasan sekunder lagi gitu kan. Kalau mayor itu bisa berefek ke produknya dan dia itu bisa kalau digunain ya ke manusia atau ke pasien bisa menimbulkan kecacatan gitu kan. Misal bikin apa berarti ya kalau kecacatan kadar atau yang lainnya deh pokoknya bisa bikin sakit lah ke manusia atau ke pasiennya. Tapi sakitnya itu nggak separah yang kritis. Kalau kritis itu bisa bikin pasiennya meninggal dunia gitu. Itu tingkatnya. Nah, itu kalau kamu mau baca, kayaknya ada di POPP deh. Sebentar coba ya. Ada di POPP itu. Nih, kritis, kekurangannya mempengaruhi mutu obat dan dapat mengakibatkan reaksi fatal terhadap kesehatan konsumen sampai kematian.
Nih, pencemaran silang bahan, produk steril diletakkan terbuka di daerah non-aseptis, air murni untuk injeksi tercemar, salah tanda. Bayangin nih, salah. Kan obatnya putih semua, satu diazepam, satu paracetamol, ketuker. Diazepamnya 500 mg, paracetamolnya 2 mg. Oke lah, paracetamol masih aman, tapi diazepam 500 mg, orangnya hilang ini ntar masuk ke alam lain. Orang 2 mg aja bikin tidur tenang, apalagi 500 mg kan bener-bener overdose kan gitu. Itu salah tanda berarti kan. Mayor itu berdampak besar. Kekurangannya mempengaruhi mutu obat tapi tidak berdampak fatal terhadap kesehatan konsumen. Misal alat ukur tidak dikalibrasi, jadi nanti beratnya tidak misal 400 doang atau lebih gitu kan. Catatan batch-nya nggak lengkap, penyimpangan prosedur tidak didokumentasi dengan baik, tidak ada inspeksi. Ini kalau berdampak kecil nih, pembersihan gudangnya tidak sesuai jadwal, permukaan dirinya tidak retak. Nah, ini kan penyimpangan, tapi dia tidak langsung mempengaruhi ke produk. Kalau mempengaruhi ke produk, tapi dampaknya kecil, itu mayor. Tapi kalau sampai bikin kematian, itu sih kritik. Gitu. Mati lampu, udah pasti mayor, nggak mungkin minor. Apalagi kalau produknya itu butuh suhu dingin. Mati lampu, oke lah mati lampu kalau gensetnya langsung nyala. Kalau gensetnya nggak langsung nyala, ya dia mayor jatuhnya. Gitu. Kelihatan dia itu masuk ke mayor ya, Kak? Atau langsung ke kritikal? Apa? Yang mayor tadi. Dia kan menimbulkan yang kecacatan. Yang kecacatan itu masuknya mayor apa kritikal, Kak? Aduh, benar. Aku kemarin pernah dengar dosen aku ngomong cacat itu mayor sih. Di sini mana ya? Intinya kalau cacatnya permanen ya kritis sih ya. Kalau cacatnya permanen kan lama. Coba nanti kamu baca deh di inian, ada kok. Aku baca di mana itu juga pernah ada nyampe kecacatan. Kalau ya, apa ya, bisa kritis juga sih sebenarnya, apalagi kalau cacatnya itu cacat permanen. Kalau mayor ya mengakibatkan penyakit sakit ke pasien tapi nggak parah lah. Intinya kalau cacat berarti termasuknya parah sih ya, bisa kritis juga sih itu. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi deh, kalau ada. Kalau nggak ada aku akhiri nih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, aku akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Sebelumnya maaf, mungkin penjelasan aku mungkin lagi rada belibet ya. Soalnya aku baru pulang banget langsung ini buka kelas. Maaf kalau ada beberapa yang kurang jelas. Terima kasih, semangat buat besok yang mau ujian, yang mau komprek. Semoga dimudahkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita masih satu pertemuan lagi ya, terus habis itu kita bahas-bahas TO. Sekian belajar malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.